Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan latihan impuls dan momentum. Nomor 9. Sebuah bola bermasa 600 gram yang mula-mula diam ditabrak oleh bola lain yang bermasa 400 gram yang bergerak dengan kecepatan 125 cm per second. Setelah tumbukan, bola yang bermasa 400 gram mempunyai kecepatan 100 cm per second yang arahnya membentuk sudut 30 derajat terhadap sumbu X di kuadran pertama. Tentukan besar dan arah kecepatan bola yang bermasa 600 gram setelah tumbukan. Jadi di sini yang diketahuinya, ini massa bola yang pertama, jadi di sini adalah M1 yaitu sama dengan 600 gram. Ini kita ubah ke kilogram, jadi di sini dibagi 1000 adalah 0,6 kilogram. Kemudian ini mula-mula diam, berarti kecepatan bola yang pertama ini adalah 0, jadi di sini adalah V1-nya adalah 0. Kemudian ditabrak oleh bola lain, ini bola yang keduanya masanya, jadi di sini adalah M2-nya yaitu sama dengan 400 gram, 0,4 kilogram. Kemudian ini adalah kecepatan bola keduanya, jadi di sini adalah V2-nya yaitu sama dengan 125 cm per second. Ini kita ubah ke meter, jadi dibagi 100, jadi sama dengan 1,25 meter per second. Kemudian setelah tumbukan, bola yang bermasa 400 gram, berarti ini M2, itu mempunyai kecepatan 100 cm per second. Jadi di sini adalah setelah tumbukannya, jadi V2 aksennya yaitu sama dengan 100 cm per second, atau kita ubah ke meter, jadi di sini adalah dibagi 100, jadi di sini adalah 1 meter per second. Kemudian ini arahnya membentuk sudut 30 derajat terhadap sumbu X. Berarti θ-nya adalah sama dengan 30 derajat. Kemudian di sini yang ditanyakan adalah besar dan arah kecepatan bola yang pertama. Jadi di sini adalah besar dan arah, berarti besarnya adalah V1 aksennya yaitu sama dengan berapa. Kemudian arahnya berarti θ1-nya yaitu sama dengan berapa. Jadi θ aksennya itu berapa. Ini yang ditanyakannya. Di sini kita gambarkan terlebih dahulu. Jadi bola yang pertama ini diam. Jadi misalnya bola yang pertama ini diam. Kemudian ditabrak oleh bola yang kedua. Jadi bola yang keduanya ini menabrak bola yang pertama. Kemudian bola yang keduanya ini arahnya membentuk sudut. Jadi di sini kita misalkan ini adalah sumbu X-nya. Jadi di sini sumbu X. Kemudian setelah menumbuk ini, bola kedua ini membentuk sudut. Jadi di sini bola yang kedua, jadi membentuk sudut 30 derajat terhadap sumbu X. Jadi ini sudutnya. Kemudian misalnya ditabrak bola yang kedua ini, bola satunya ini terlempar juga, berarti ini misalnya bola satunya. Dan ditanyakan besar sudutnya dan besar kecepatan bola satu aksennya. Jadi di sini yang ditanyakan adalah besar sudut dan ini kecepatannya. Jadi di sini untuk menentukan kecepatan dan besar sudutnya ini kita gunakan hukum Coulomb momentum. Kemudian karena di sini membentuk sudut ini, kita analisis satu persatu pada sumbu X dan sumbu Y. Kita analisis di sini dengan sumbu X-nya terlebih dahulu. Jadi di sini terhadap sumbu X-nya. Jadi terhadap sumbu X berarti di sini adalah pada garis lurus yaitu sumbu X. Berarti di sini kita gunakan hukum Coulomb momentum, berarti P sebelum tumbukan itu sama dengan P sesudah tumbukan. Jadi di sini yang berpengaruh terhadap arah ini adalah kecepatannya. Jadi masanya tetap, jadi di sini adalah M1 dikali V1X, jadi terhadap sumbu X, kemudian ditambah dengan M2 dikali V2X, kemudian di sini sama dengan M1 dikali V1 aksen X, kemudian ditambah dengan M2 dikali V2X aksen. Jadi ini rumusnya, jadi M1-nya di sini V1-nya adalah berpengaruh terhadap arah, karena kecepatan ini adalah besaran vektor. Jadi di sini kita masukkan M1-nya adalah 0,6, jadi di sini 0,6 dikali dengan V1X-nya, jadi ini kita anggap bergerak lurus, jadi searah dengan sumbu X, jadi ini sebelum membentuk sudut, jadi ini sebelum tumbukannya.
Jadi sebelum tumbukan, kecepatan bola yang pertama adalah 0, jadi di sini adalah 0 karena diam, kemudian ditambah dengan M2-nya adalah ini 0,4, jadi di sini 0,4 dikali dengan V2X-nya. V2X-nya ini kita anggap dia bergerak searah dengan sumbu X. Berarti di sini adalah kecepatannya ini. Jadi di sini 1,25. Kemudian di sini sama dengan ini M1-nya adalah ini 0,6, jadi 0,6 dikali dengan ini yang kita cari. Jadi di sini adalah V1X aksen, kemudian ditambah dengan ini M2-nya. Ini M2-nya adalah ini 0,4, jadi 0,4. Kemudian kita kali dengan V2X aksen. Jadi V2X aksen ini adalah sama dengan ini V2 aksennya sudah ada, ini membentuk sudut. Jadi V2 aksennya ini membentuk sudut 30 derajat. Jadi di sini V2-nya membentuk sudut 30 derajat terhadap sumbu X. Berarti V2X-nya adalah V2 aksen dikali dengan cos. Jadi terhadap sumbu X ini, karena bergerak terhadap sumbu X, karena di sini kita analisis terhadap sumbu X, berarti ini pakai kosinus. Jadi kosinus 30 derajat. Maka di sini sama dengan V2 aksennya adalah ini 1, jadi 1 dikali dengan kosinus 30 derajat adalah setengah akar 3. Jadi hasilnya di sini sama dengan 1 kali setengah akar 3, jadi di sini adalah setengah akar 3 meter per second. Jadi ini V2 X aksennya. Ini kita kalikan dengan setengah akar 3. Jadi ini kita hitung. Jadi ini kita baikan 0,6 kali 0. Ini kita baikan karena hasilnya 0. Kemudian 0,4 dikali 1,25 hasilnya adalah 0,5. Jadi ini 0,4 dikali 1,25 adalah 0,5. Kemudian sama dengan ini 0,6 V1X aksen. Kemudian ditambah dengan ini 0,4 dikali setengah, jadi 0,4 dibagi 2 adalah 0,2. Jadi di sini 0,2. Kemudian kita kalikan dengan akar 3-nya. Akar 3-nya ini adalah 1,7. Jadi ini kita hitung. Jadi di sini 0,5. Ini kita pindahkan hasilnya ke sini. Jadi 0,2 dikali 1,7 adalah 0,34. Jadi ini dikurangi dengan 0,34. Kemudian di sini sama dengan 0,6 V1X aksen. Maka di sini V1X aksennya adalah sama dengan 0,5 dikurangi 0,34 ini adalah 0,16. Jadi ini dikurangi 0,34 jadi hasilnya adalah ini. Kemudian dibagi dengan 0,6-nya ini kita pindahkan ke bawah. Jadi ini dibagi dengan 0,6. Jadi hasilnya di sini sama dengan ini kita hilangkan terlebih dahulu desimalnya, jadi ini dikali 100 berarti sini 16 per ini dikali 100 adalah 60. Hasilnya di sini sama dengan 16 dibagi 60 adalah kita bulatkan di sini jadi 0,27. Jadi V1X aksennya adalah 0,27 meter per second. Ini pada sumbu X. Jadi pada sumbu X adalah kecepatannya ini. Kemudian kita analisis terhadap sumbu Y. Jadi di sini kita analisis terhadap sumbu Y, jadi pakai hukum kekalahan momentum, jadi momentum sebelum, ini momentum sebelum itu sama dengan momentum sesudah. Jadi rumusnya sama, jadi di sini adalah M1 dikali V1Y, kemudian ditambah dengan M2 dikali V2Y, kemudian di sini sama dengan M1 dikali V1 aksen Y, jadi di sini ini sebelum dan ini sudah, kemudian ini ditambah dengan M2 dikali V2Y aksen. Jadi ini rumusnya, kita masukkan angkanya. Jadi ini M1-nya 0,6, kemudian ini geraknya terhadap sumbu X, berarti terhadap sumbu Y ini geraknya adalah 0. Jadi pada benda duanya, pada sumbu Y kecepatannya adalah 0, karena dia sebelum tumbukan ini bergeraknya pada sumbu X. Jadi massa yang pertama 0,6 dan massa yang kedua adalah 0,4. Kita masukkan ke sini, jadi di sini adalah 0,6, kemudian dikali dengan 0 karena kecepatan bola pertama ini ada diam, kemudian ditambah dengan M2-nya adalah 0,4, kemudian dikali dengan V2Y-nya karena M2 ini bergeraknya adalah searah sumbu X, maka searah sumbu Y ini adalah 0. Kemudian di sini sama dengan M1-nya adalah ini 0,6, kemudian dikali dengan V1 aksennya adalah yang kita cari, jadi V1X
V1Y aksen, ini yang kita cari, kemudian ditambah dengan M2-nya adalah 0,4. Kemudian karena di sini M2 ini ketika setelah tumbukan ini membentuk sudut, maka kita cari terlebih dahulu V2Y aksennya. Jadi kita cari di sini V2Y aksen adalah sama dengan V2 aksen dikali dengan sin. Jadi di sini pada sumbu Y ini dikali dengan sinus 30 derajat. Maka di sini sama dengan V2 aksennya adalah ini 1, jadi 1 dikali dengan sinus 30 derajat adalah setengah. Jadi hasilnya adalah 1 kali setengah adalah setengah. Jadi 1/2 ini sama dengan 0,5. Jadi 0,5 meter per second. Ini V2Y aksen, jadi 0,5. Kita masukkan ke sini, jadi di sini dikali 0,5. Maka kita hitung, ini 0, ini 0, ini kita abaikan, jadi hasilnya di sini adalah 0 sama dengan ini 0,6 V1Y aksen, kemudian ini dikalikan dengan 0,5, 0,4 dikali 0,5, hasilnya adalah 0,2. Jadi di sini plus 0,2. Maka di sini 0,2 kita pindah ke sini, jadi di sini adalah min 0,2 sama dengan ini 0,6 V1Y aksen. Maka V1Y aksen adalah sama dengan ini min 0,2 per ini 0,6-nya pindah ke bawah jadi 0,6. Jadi di sini negatif karena arahnya ini yaitu di sini arahnya ini ke bawah, jadi terhadap sumbu Y ini, jadi terhadap sumbu Y, ini sumbu Y-nya, jadi arahnya ke bawah, berarti ini arahnya ke bawah ini adalah negatif. Ini kita hitung, ini kita hilangkan terlebih dahulu komanya, jadi ini dikali 10, jadi di sini adalah min 2 per ini dikali 10 adalah 6. Jadi min 2 dibagi 6 hasilnya adalah sama dengan min 0,33. Jadi min 0,33 meter per second. Jadi ini kecepatannya V1Y aksennya yaitu 0,33 meter per second. Maka kita cari besarnya, besar kecepatannya ini jadi V1 aksennya yaitu sama dengan ini pakai rumus resultan vektor, jadi yaitu akar dari rumus resultan vektor ini adalah V1X aksen kuadrat ditambah dengan V1Y aksen kuadrat. Jadi ini rumus resultan vektornya, kita masukkan angkanya ya sama dengan akar dari V1X aksen kuadrat. Jadi V1X aksennya ini adalah yaitu ini 0,27. Jadi di sini adalah 0,27 kuadrat ditambah dengan V1Y aksen kuadrat. Jadi di sini V1Y aksennya adalah ini. Jadi di sini min 0,33 kuadrat. Maka di sini kita kuadratkan terlebih dahulu. Jadi akar dari 0,27 kuadrat adalah 0,0729 kemudian ditambah dengan 0,33 kuadrat. Jadi ini negatif dikuadratkan jadi positif. Jadi di sini adalah 0,1089. Jadi ini dikuadratkan jadi hasilnya seperti ini. Maka kita hitung, jadi di sini sama dengan akar dari ini kita jumlahkan 0,0729 ditambah 0,1089 adalah 0,1818. Jadi ini hasilnya, maka di sini sama dengan akar dari 0,1818 adalah kita bulatkan akarnya jadi 0,43. Jadi 0,43 meter per second. Jadi besar dari V1 aksennya adalah ini 0,43 meter per second. Kemudian kita tentukan arahnya. Jadi arahnya ini adalah rumus vektor yaitu tangen theta yaitu sama dengan ini V1Y aksen. Jadi V1Y aksen ini Y jadi per V1X aksen. Maka di sini sama dengan V1Y aksen ini adalah ini min 0,33. Jadi di sini min 0,33. Kemudian V1X aksennya adalah ini, V1X aksen ini adalah 0,27. Jadi di sini 0,27. Hasilnya di sini ini bisa dihilangkan terlebih dahulu komanya. Jadi di sini min 33 per 27. Jadi dikali 100 hasilnya adalah ini. Jadi di sini min 33 dibagi 27 adalah min 1,22. Jadi min 1,22. Maka tetanya adalah sama dengan ini kita gunakan kalkulator, jadi di sini tangen tetanya adalah min 1,22. Jadi di sini tetanya adalah arcus
kecepatan min 1,22. Jadi digunakan kalkulator didapatkan sudut tetanya ini adalah min 50,66 atau di sini kita bulatkan jadi min 51 derajat. Jadi diperkirakan sudutnya adalah ini min 51 derajat. Jadi di sini karena di sini negatif berarti arahnya ini ke bawah. Jadi ini sudutnya yaitu di sini adalah 51 derajat. Jadi negatif ini arahnya ini. Jadi ke bawah ini. Jadi ini arah sudutnya. Jadi besar kecepatannya adalah 0,43 meter per second dan arahnya adalah 51 derajat. Jadi ini jawabannya. Demikian pembahasan mengenai impuls dan momentum.